Saksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, pemirsa, H-4 jelang Lebaran, jumlah kendaraan pemudik dari Pulau Sumatera di Pelabuhan Bakauheni yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa terus mengalami peningkatan. Sejumlah dermaga yang ada di Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai dipadati ribuan kendaraan para pemudik. Meningkatnya volume kendaraan sudah dirasakan sejak dini hari hingga siang hari. Meningkatnya arus kendaraan yang datang masih didominasi kendaraan pribadi. Berdasarkan data sementara dari PT ASDP Indonesia Bakauheni, jumlah kendaraan pemudik saat ini mengalami peningkatan. Selain itu, hari H-10 hingga H-5 Lebaran, total sementara jumlah kendaraan yang menaiki kapal di Pelabuhan Bakauheni sebanyak 45.000 lebih. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, ASDP Cabang Bakauheni melakukan penambahan operasional kapal. Kita akan kembali cek bagaimana situasi terkini di sejumlah titik mudik pemirsa bersama rekan kami ada Kristanti Yosefa di Cirebon dan Celia Alexandra di Nagrek. Kita menuju ke Cirebon terlebih dahulu. Kristanti Yosefa, bagaimana pantauan Anda? Sudahkah terlihat adanya terus peningkatan jumlah kendaraan yang melintas? Di tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya di jalur arteri Pantura di kawasan Weru, Cirebon, Jawa Barat. Hingga saat ini pemirsa, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, meskipun memang tadi sempat terjadi adanya kepadatan dan juga kemacetan yang cukup panjang seperti itu pada sore hari, namun kini sudah terpantau kembali normal, ramai dan juga lancar. Kendati demikian, Kenana dan juga pemirsa, sampai saat ini kami masih melihat adanya lonjakan dari pemudik terutama yang menggunakan kendaraan roda 2. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, hingga pantauan sejak sore tadi pemirsa sudah ada 75.157 kendaraan bermotor roda 2 yang melewati jalur arteri Pantura dari wilayah Jakarta menuju ke kota-kota di Jawa. Angka ini tentu sangat besar pemirsa, mengingat pada hari sebelumnya ini total hanya 39.000 kendaraan bermotor roda 2 saja. Namun pada hari ini sampai sore tadi sudah ada 75.000, yang mana ini berarti sudah 2 kali lipat lebih banyak daripada yang kemarin. Dan angka ini Kenana dan juga pemirsa diperkirakan akan meningkat karena pergerakan pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 ini diketahui memang lebih banyak terjadi pada malam hari. Selain itu, Kenana dan juga pemirsa, terdapat 5.676 kendaraan roda 4 yang melewati jalur arteri Pantura dari wilayah Jakarta menuju Jawa, dan angka ini juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan semakin mendekatnya Hari Raya Lebaran 2024. Namun tidak hanya jalur arteri Pantura dari Jakarta menuju Jawa saja yang mengalami kenaikan volume kendaraan. Adapun dari arah sebaliknya, yakni dari Jawa menuju Jakarta, ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, mengingat ini merupakan imbas dari diberlakukannya one way di KM 72 hingga KM 414 di jalan tol sampai sejauh ini. Sementara itu, Kenana dan juga pemirsa, peningkatan volume kendaraan ini membuat pihak dari kepolisian memutuskan untuk melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah dengan menutup jalan putar balik atau U-turn seperti itu di sejumlah titik. Kurang lebih ada 38 titik yang ditutup jalan U-turn-nya pemirsa, yang mana ini dilakukan untuk menghindari kepadatan, kemacetan, serta juga menghindari risiko kecelakaan seperti itu. Adapun sejumlah titik yang ditutup U-turn-nya ini antara lain adalah di kawasan RRI, kemudian di kawasan Korem, dan di kawasan PLTG, serta sejumlah titik-titik lainnya. Hingga saat ini pemirsa, pihak kepolisian juga telah melakukan operasi ketupat lodaya yang sudah berjalan sejak 2 hari lalu. Hingga saat ini ada 1.277 personel gabungan yang diturunkan, dan
16 pos pengamanan yang juga telah didirikan supaya membantu atau untuk dapat membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik mereka melalui jalur Pantura. Dan hingga saat ini pemirsa, pihak dari kepolisian tengah bersiap-siap untuk melakukan apel seperti itu, mengingat juga diprediksi ini akan terjadi kenaikan dari pengemudi roda 2 yang memang banyak melintas di jalur arteri Pantura pada malam hari. Kami tadi juga melihat ada banyak sekali para masyarakat yang melakukan perjalanan mereka menggunakan sepeda motor dengan barang bawaan mereka, dan memang ini paling banyak didominasi dari Jakarta serta dari kota-kota di Jawa Tengah. Sementara demikian, kan kembali dan Anda di studio. Mengabarkan dari Cirebon, kita coba cek bagaimana kondisi di Nagrek bersama Celia Alexandra di sana. Celia, silakan. Ya, Ken, Ana dan juga pemirsa, kondisi di jalur arteri selatan atau dari Nagrek menuju ke arah Bandung maupun Tasikmalaya ini terpantau terus mengalami peningkatan. Khususnya dari dini hari tadi di pukul 1 waktu Indonesia Barat ini peningkatan mencapai 9.000 kendaraan yang biasanya ada di sekitar 4.000 kendaraan kalau total dari arah Bandung ke Tasik maupun Bandung ke Garut. Namun kali ini meningkat cukup banyak pemirsa, mengingat ini memang hari Sabtu ini dipilih oleh para pemudik untuk menjadi puncak arus mudik maupun besok nantinya. Karena memang di hari Sabtu ini dari pemudik ini sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya dan sudah memasuki masa cuti bersama, sehingga hari Sabtu ini dipilih untuk menjadi hari mudik menuju ke arah Tasikmalaya. Kalau kami pantau memang pagi hari tadi ini cukup padat pemirsa kondisi arus lalu lintas di jalur Nagrek menuju ke arah Tasikmalaya, dan sempat terjadi kepadatan sedikit pemirsa, tepatnya di pagi hari tadi kalau kami pantau di pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 pagi ini peningkatan arus mudik ini terus terjadi pemirsa setelah sahur, khususnya ini sebanyak 6.000 kendaraan yang melewat dari Bandung menuju ke arah Tasikmalaya dan juga dari arah Bandung menuju ke arah Garut ini tampak juga sudah meningkat di angka 3.000. Jadi totalnya sekitar 9.000 lebih pemirsa kendaraan yang melintas dari dua jalur ini menuju ke arah Tasikmalaya maupun Garut. Dan memang kalau kami lihat ada beberapa titik-titik yang perlu Anda waspadai, termasuk kecepatan Anda ketika melintas di area jalur arteri selatan. Karena kalau kami pantau memang karakteristik dari jalan arteri selatan atau jalur arteri selatan ini terpantau memiliki karakteristik yang menanjak, kemudian menurun, kemudian ada tikungan-tikungan yang curam. Ini perlu Anda perhatikan, khususnya tadi kalau kami pantau di jalur Melangbong atau Pasar Melambong ini terdapat pengurangan kecepatan dengan kecepatan maksimal sebanyak 10 km per jam karena ada hambatan-hambatan yang terjadi di area sekitar Melangbong, yakni ada pasar tumpah di sore hari dan juga pagi hari, dan juga terdapat pemirsa di pertigaan Melangbong, yang mana pertigaan ini juga cukup ramai dilintasi oleh kendaraan mudik maupun kendaraan lokal. Perlu Anda waspadai pemirsa ketika Anda melakukan mudik di jalur arteri selatan ini adalah waktu-waktu di mana pasar tumpah terjadi, yakni di pagi hari hingga di sekitar sore atau menjelang buka, sehingga Anda tidak terjadi kemacetan di area pasar tersebut. Namun kalau kami pantau memang sejak pagi hari tadi dari Kepolisian Polda Jawa Barat maupun Polres setempat ini melakukan berbagai upaya untuk mengurangi atau mengurai kepadatan kendaraan yang berada di jalur arteri selatan, seperti memberlakukan one way sepenggal. One way sepenggal ini memang sudah diberlakukan mulai pagi hari tadi dan terdapat ada 4 tim yang bertugas untuk mengurai kendaraan yang berada dari Nagrek menuju ke arah Tasikmalaya. Dan kalau kami pantau memang sejak pagi hari tadi sudah diberlakukan 10 kali one way, dan memang one way ini terus dipantau sehingga ketika terjadinya kepadatan di jalur arteri selatan, tepatnya di tempat saya mengabarkan saat ini di Limbangan, ini akan langsung diantisipasi untuk mengurai kepadatan yang terjadi, sehingga kepadatan di jalur arteri selatan maupun kendaraan yang melintas arus mudik di jalur arteri selatan ini tidak terjadi kepadatan yang cukup lama atau cukup padat, sehingga kalau kami pantau memang kondisi arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar sejak pagi tadi, meski kalau kami lihat ini pantauannya sudah meningkat cukup signifikan pemirsa dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau tiap hari kami pantau ini sekitar angka 2.000 kendaraan yang melintas pemirsa, namun peningkatan yang terus terjadi ini tidak membuat kepadatan maupun kemacetan yang begitu lama di jalur arteri selatan, sehingga kami
bisa gambarkan kepada Anda jika Anda ingin mudik di jalur arteri menggunakan waktu-waktu tidak di pasar tumpah seperti tadi yang kami sampaikan. Dan juga memang beberapa hari terakhir Anda dan juga pemirsa ini terjadi hujan yang cukup deras di daerah jalur arteri selatan. Namun saat ini kondisi cuaca di jalur arteri selatan terpantau baik. Sementara demikian, Ana, saya kembalikan pada Anda. Terima kasih rekan-rekan informasinya. Selamat kembali bertugas. Celia Alexandra dari Nagrek, sebelumnya Kristanti Yosefa dari Cirebon, Jawa Barat. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Namun sesaat lagi Breaking News TV One akan mengawal bagaimana perjalanan mudik Lebaran 2024 bersama dengan Caca Anissa. Saya Ana dan teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh